Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga takut dosa. Karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap manusia. Tapi ketika saya terlalu keras, saya juga takut dosa. Karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Natijanya sama, hasilnya sama, sama-sama orang kober didik, tidak berkesempatan itu yang dimaksud Sayyidina Umar. Wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fillan thumma staddatu alim hatta khasyitu wa fisiddah. Jadi dakwah yang terlalu lunak juga masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks bernegara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan cerita zaman dulu orang kafir itu sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam, sehingga Nabi butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik, yang berani ngancam. Nah kalau dulu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar CS-nya hanya jadi objek intimidasi orang kafir. Jadi gara-gara Umar masuk Islam, gantian Umar yang intimidasi mereka, dan barokahnya itu kemudian Islam nggak diganggu lagi. Nah artinya apa? Kita sebagai dai ini berkebutuhan macam-macam. Makanya terus di fikih disimpulkan, jika ketemu orang kafir yang harbi, yang keras, kita boleh keras. Makanya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Sehingga ulama dulu yang merangi Belanda, merangi Jepang, karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita diharamkan merangi mereka. Nah, bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, terus kamu fatwa yang lemah lembut, ya repot. Zaman itu ya nggak jadi merdeka dengan fatwanya seperti itu. Nah, Islam itu menyediakan itu semua. Ada fatwa saat perang, juga ada fatwa saat negara normal. Kalau ketika negara normal ya fatwanya tentu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi apapun itu sudah saya niati di sesi ngaji ini, saya akan kita agama ini dimaka daya juwa wal yaumal akhir. Jadi cerita pokok yang ada di hadis sahih adalah ketika Malakul Jibal menawari Rasulullah SAW untuk menghabisi orang-orang kafir Mekah, Nabi ngendikan, tapi saya berharap dari anak turun mereka menjadi mukmin. Ini bapaknya masih kafir. Nabi berharap generasi ini selesai dengan melahirkan orang-orang mukmin. Jadi setelah Abu Jahal itu ya sudah selesai, karena Abu Jahal melahirkan orang namanya Ikrimah. Khalid lebih ngeri lagi. Khalid itu punya bapak namanya Walid. Wah itu lebih parah lagi. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling mengganggu Nabi. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat. Wahsy, kayak apa Nabi tidak senangnya sama Wahsy? Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Sampai saking gak senangnya Nabi itu, sudahlah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu menghindar. Setiap saya melihat kamu saya akan ikan paman saya Sayyid Hamzah, tapi iman kamu sudah saya terima. Sehingga masyhur itu dalam sejarah, Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Ada yang baca Musailamah Al-Kadzdzab. Kata beliau, kata Wahsy, saya berjanji fakama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah saat tulu abghadun nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Itu membunuh Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang biadab Wahsy yang bunuh Hamzah sampai seperti itu, gila setelah dibunuh disobek perutnya oleh Hindun, kemudian jantungnya dibunuh. Kayak apa? Tapi Hindun akhirnya ya jadi muslimah, Wahsy jadi muslim. Nah kenapa bisa begitu? Karena selalu ada. Nah contoh terakhir harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah? Ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu ngasih gamisnya, sama Nabi dikasihkan supaya dipakai mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay. Dan ini Ra'isul Munafiqin. Bahkan setelah Nabi datang di jenazahnya itu,
Keluarganya minta supaya Nabi corong Jawa kayak gitu nih, semua visinya disuruh gitu nih, barokah untuk ibu dia tidak diturutin. Orang tuh heran semua, kayak apa salahnya Abdul bin Ubay bin Salul sama Nabi. Nabi itu tiap jalan satu langkah, dua langkah, dihadang sama Umar. Ama tanda kata ya Rasulullah, kalau Ubay kata wa kata, engkau apa enggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau? Engkau apa enggak ingat kayak apa Abdul bin Ubay mencibir engkau, menghina umat Islam? Hati Umar, sudah anak saya Umar, kamu minggir saya mau ke sana. Sampai terakhir Nabi mau bersolat dan sudah tak mau takbir, baru ada ayat turun wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabr. Terus Nabi gak jadi sholat. Tapi apa yang terjadi meskipun Abdul bin Ubay akhirnya Nabi gak boleh sholat? Aslama min qaumihi wa ashirati alfu ahli bait. Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini, keluarga Abdul bin Ubay masuk Islam semua. Wah, kok sebaik itu? Orang kok sebaik itu? Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang yang sedang mati karena oplosan punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslim, sehingga ketika seorang kiai datang ini menjadi simpatik. Pak Yai Api, masih anakku mati ini ya dihormat. Keluarganya Abdul bin Ubay gitu, wong kok api kayak Muhammad, dan ya diangkar mereka masih munafik. Makanya mereka masuk Islam semua gara-gara melihat berkat Rasulullah SAW betapa halusnya, dan itu menjadi manhaj kita. Jadi di NU itu ditonggo fasik, terkenal koruptor, terkenal macam-macam diundang-undangan itu bukan menghormati orang fasik. Wah, ini berarti melegitimasi kefasikan. Dia juga orang fasik kok datang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan, mendatangi sebuah harapan. Jadi kita berkawan orang fasik punya berkawan dengan harapan. Jadi ini ciri khas madzhab-madzhab ahli sunnah wal jamaah, dan saya mohon ilmu ini menjadi ilmu yang menjadi pegangan kita. Keempat, kenapa itu kita lakukan? Ini ada di kitab Hikam, pernah saya ajarkan juga ketika Fakultas Kedokteran UGM ke sini. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya yang terakhir. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak ada hubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, kan memaafkan itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain, kamu berharap apa? Orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi itu kudu diwales, kudu ditaburin, dan kalau orang mengumpat itu harus ditangani. Pertanyaannya, kamu fatwa gitu karena kebetulan yang salah bukan anak kamu. Coba kalau yang salah itu anak kamu berharap dimaafkan apa dipukulin? Dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam malakut kemudian melihat orang maksiat, menurut kamu Ibrahim orang-orang maksiat itu diapakan? Habisi saja ya Allah. Mereka hidup di bumi, makan dari rezekimu, tapi maksiat terus. Sama Allah diturutin. Sampai 3 kali, ada 3 peristiwa. Ya, ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Itu anakmu sebelah. Tidak bisa ya Allah, ini samrotu fuadi, ini buah hati saya, wakil ini kesayangan saya. Nah, kenapa tidak boleh dibunuh? Ya ini kan kesayangan saya. Nah, ini kan apa? Ya kan anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya mi'rajkan, itu hamba saya yang bikin saya, kamu enak aja usul kamu bunuh. Setelah saya usul supaya anak kamu bunuh, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba-hamba aku juga sayang. Enak saja kamu tidak ingin, tidak ikut bikin, hanya usul supaya tak. Semenjak itu Nabi Ibrahim sadar sebenarnya kebencian kita sama manusia itu karena kebetulan. Itu tidak ada. Coba kalau kamu jadi dosen, lihat mahasiswa goblok itu manggilnya bukan main. Tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu senapian, orang oleh kereng-kereng, saatnya gue. Kalau dalam guyonan saya sering sebagai kiai itu sering guyon. Kalau ada pembantu mecahkan piring dimarahin, itu pasti salahnya dulu. Mecahkan piring dan tidak cantik. Sekali itu cantik, apa majikannya bisa marah? Itu pasti. Begitu juga wong nyulayan janji kok diamuk. Itu mesti orang atasan. Coba kalau yang nyulayani Pak Mustafid ini rektor, sepurane yang terlambat, dia betul-betul. Tapi kalau yang terlambat ini office boy atau karyawan, kok disiplin, kok profesional. Maka kalau ada kemarahan terhadap kesalahan, pasti sebabnya dulu salah dan tidak prospek.
Ada, tapi ini nggak diomongkan ya. Kedua ini nggak diomongkan. Nah itu semenjak itu sadar kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiatnya saja, karena kebetulan itu tidak keluarga kita, tidak anak. Nah kearifan-kearifan seperti ini itu harus hidup di komunitas Nahdlatul Ulama, di komunitas NU, umumnya di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena kan itu yang kamu ajarkan. Nanti kita kesulitan cari metode ketika ngadepi penjajah. Itu ada momennya sendiri, Islam ekstrim itu ada momen ketika ada penjajah. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua berhikmati wa bil. Tapi apapun itu saran saya satu, orang nggak boleh nggak punya apa harapan, karena agama ini lima kana ya wal yaumal akhir, bagi yang selalu punya harapan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.